Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 4 tangisan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia sewajarnya pernah menangis paling tidak 1 kali seumur hidupnya, yakni ketika dilahirkan ke dunia. Namun ternyata ada 4 tangisan yang dibenci Allah SWT, bahkan ada yang bisa menyebabkan terkena dosa besar. Apa saja itu? Dengan penjelasan hadits dan dalil dari berbagai sumber terpercaya. Keempat tangisan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. 1. Meratapi orang meninggal. Dalam Islam, menangisi orang yang meninggal boleh, asal sewajarnya dan tidak dengan suara keras apalagi hingga meratapinya. Meratap adalah menangis sambil mengeluh, menjerit, dan sebagainya. Pasalnya kematian merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meratapi jenazah disebut niyahah. Sementara hukum niyahah adalah dilarang dan merupakan dosa besar jika dilakukan. Bahkan yang melakukannya diancam dengan siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana hadits berikut, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadits riwayat Muslim. 2. Putus cinta. Menangis karena putus cinta atau menangis karena patah hati dalam Islam dianggap sebagai kesalahan seorang muslim atau muslimah. Pasalnya, Allah sudah memperingatkan dalam firman surat Al-Isra, ayat 32, bahwa pacaran adalah jalan mendekati zina. Saat putus, maka Allah berniat menjauhkannya dari zina, lantas mengapa ditangisi? Selain itu, banyak hikmah yang akan hadir saat putus cinta jika mau menyadarinya. Di antaranya ialah menyadarkan bahwa bukan jodohnya, mengajarkan untuk sabar dan ikhlas, mengajarkan untuk percaya dengan takdir Allah, hingga membuka jalan hijrah. Yang tepat dilakukan saat putus cinta bukan menangis, tapi memperbanyak baca Al-Quran, salat, zikir, hadir di majelis taklim dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kehilangan duniawi. Duniawi adalah bersifat dunia atau mengenai dunia. Menangis saat kehilangan hal-hal keduniawian lebih baik dihindari bagi umat Islam. Pasalnya, tujuan hidup seorang muslim atau muslimah adalah akhirat bukan dunia. Dalam surat Al-A'la ayat 17 dikatakan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat atau musafir." Hadits riwayat Bukhari. Dengan begitu saat kehilangan suatu yang bersifat keduniaan jangan ditangisi apalagi secara berlebihan, tapi cukup disadari bahwa itu merupakan teguran Allah karena terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dengan akhirat. 4. Tangisan munafik. Orang munafik tak menangis. Ini sebagaimana hadits berikut. Apakah orang munafik bisa menangis? Ia menjawab, hanya di mukanya saja tampak tangisan, namun di hatinya tidak. Tangisan munafik didefinisikan sebagai orang yang berpura-pura menangisi sesuatu padahal dalam hatinya tidak ada rasa kesedihan sedikitpun. Misalnya berpura-pura menangis saat membaca Al-Quran hanya untuk menarik perhatian orang lain atau pria. Untuk itu hindarilah dan biarkan tangisan itu datang dari hati karena makna ayatnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.